Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama yang saya hormati, Ibu Reni Rohayati SSMPD selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Sastra dan teman-teman kelas R4B yang saya cintai dan banggakan. Perkenalkan, saya Hidayah Alkholik yang bertugas sebagai moderator akan memandu jalannya presentasi kali ini. Di mana presentasi kali ini adalah analisis ID, ego, dan superego pada tokoh, yaitu pada cerita Rakyat Si Putri Malam, yang akan dipresentasikan oleh kelompok 9, di mana kelompok 9 ini beranggotakan yang pertama, ada Hidayah Alkholik, tentunya saya sendiri, yang kedua ada Natasha Rachel Mulyaningrum, dan yang ketiga ada Nur Hayatun. Sebelum memasuki pembahasan pada cerita, saya akan menjelaskan tentang teori ID, ego, dan superego, yaitu psikoanalisis ditemukan oleh Freud sekitar tahun 1890-an. Teori-teori Freud dianggap memberikan prioritas pada masalah seksual. Walaupun Freud seorang dokter yang selalu berpikir secara ilmiah, dunia sastra tidak asing baginya karena semasa mudanya ia memperoleh pendidikan sastra dan menelaahnya secara serius. Dalam karyanya, yang bila diterjemahkan menjadi tafsiran mimpi, ia kerap kali menampilkan pengalaman pribadinya dan pengalaman masa kecilnya. Iya baik, selanjutnya kita memasuki pembahasan tentang isi bukunya nih. Bukunya ini berjudul Kumpulan Cerita Rakyat Nusantara. Penulisnya itu Yudhistira Ikranegara, jumlah halaman 128 halaman, ukuran bukunya 23,5 kali 15 cm, penerbit Sanur Jakarta. Cerita rakyat yang saya ambil dari buku ini ialah yang berjudul Cerita Rakyat Si Putri Malam. Cerita rakyat ini termasuk kategori dongeng yang berasal dari Bangka Belitung. Pada cerita rakyat ini terdapat 3 tokoh, yaitu yang pertama ada penyumpit, yang kedua ada Pak Raje, dan yang ketiga ada si Putri Malam. Baik, langsung saja saya akan menganalisis ID dalam tokoh penyumpit. Ya, pada kutipan berikut ini. Walau kedua orang tua penyumpit telah tiada, namun utang-utang ayahnya oleh Pak Raje dianggap lunas. Penyumpit harus membayar utang ayahnya dengan cara menjaga sawah milik Pak Raje yang padinya sudah mulai menguning. Penyumpit harus menjaganya siang dan malam. Pada kutipan di atas menggambarkan tokoh penyumpit yang baik hati dan penurut. Pembuktiannya, penyumpit menuruti perintah dari Pak Raje yang menyuruhnya menjaga sawah siang dan malam. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ego dalam tokoh penyumpit. Pada kutipan berikut ini, 7 hari sudah menyumpit melaksanakan tugasnya dengan baik. Pada hari ke-8, ketika asyik duduk di dangau mengawasi sawah Pak Raje, tampak sesosok babi hutan yang memasuki wilayah persawahan Pak Raje. Dengan cekatan penyumpit melemparkan tombak yang ia bawa ke arah babi hutan. Pada kutipan di atas, menggambarkan tokoh penyumpit cekatan dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga sawah milik Pak Raje. Ketika babi hutan datang, penyumpit dengan cekatan melemparkan tombak yang ia bawa ke arah babi hutan. Selanjutnya saya akan menganalisis super ego dalam tokoh penyumpit. Pada kutipan berikut ini. Maafkan aku putri, aku telah melukaimu. Mari aku bantu mengobati luka di kakimu. Ucap penyumpit menawarkan diri untuk membantu. Ia menggunakan tumbuhan sekitar yang berkhasiat obat untuk menyembuhkan luka sang putri. Iya, pada kutipan data di atas menggambarkan tokoh penyumpit yang baik hati karena walaupun penyumpit sudah melukai Putri Malam yang menjelma sebagai seekor babi, dengan tombak ia tetap mau menolong Putri Malam yang sedang terluka tersebut. Iya, untuk tokoh penyumpit itu saja dan selanjutnya yaitu analisis ID, ego, dan superego pada tokoh Pak Raje yang akan dianalisis oleh saudari Natasha Rachel Mulyaningrum. Kepadanya saya persilahkan. Baik, saya Natasha Rachel Mulyaningrum akan melanjutkan analisis dari Holik. Saya membawakan tokoh Pak Raje.
ID dalam toko Paraje. Pada kutipan berikut, Paraje adalah orang yang kaya raya namun jahat dan licik. Utang ayah penyumpit tidak pernah lunas karena Paraje selalu melipat gandakannya. Walau kedua orang tua penyumpit telah tiada, namun utang-utang ayahnya oleh Paraje tidak dianggap lunas. Penyumpit harus membayar utang ayahnya dengan cara menjaga sawah milik Paraje yang padinya sudah mulai menguning. Penyumpit harus menjaga siang dan malam. Pada kutipan data di atas menggambarkan tokoh Paraje yang jahat, licik, dan tamak. Ego dalam toko Paraje. Pada kutipan berikut, hai penyumpit, hati-hati menjaga sawahku. Jika sampai sawahku rusak, aku akan mendendammu. Kamu harus membayar semua kerusakan itu. Pada kutipan di atas, menggambarkan toko Paraje yang memanfaatkan penyumpit untuk memperoleh keuntungan dengan menjaga sawah miliknya. Dan juga Paraje ingin menambahkan utang-utangnya dengan mendenda penyumpit apabila ada babi yang merusak sawahnya. Sifat Paraje itu yaitu sangat tamak. Super ego dalam toko Paraje. Pada kutipan berikut, ajaib, doa penyumpit akhirnya dikabulkan. Tubuh Paraje menyatu dengan sendirinya. Luka-luka Paraje pun sembuh dan ia hidup kembali. Paraje merasa malu kepada penyumpit karena ia selalu berbuat jahat. Pada kutipan di atas menggambarkan tokoh Paraje yang menyesal merasa malu karena kepada penyumpit ia selalu berbuat jahat. Jadi super ego yang dimiliki oleh tokoh Paraje adalah sifat penyesalan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nur Hayatun. Selanjutnya ada Id dalam tokoh Putri Malam. Pada kutipan, pada hari ke-8 ketika sedang asik duduk di dangau mengawasi sawah Pak Raja, tampak sesosok babi hutan memasuki wilayah persawahan Pak Raja. Pada kutipan di atas menggambarkan tokoh Putri Malam adalah seseorang yang menjelma menjadi babi hutan, di mana babi hutan itu ingin mencuri padi di sawah milik Pak Raja. Jadi, Id yang dimiliki tokoh Putri Malam adalah seorang pencuri. Selanjutnya ada ego dalam tokoh Putri Malam. Pada kutipan, pada hari ke-8 ketika sedang asik duduk di dangau mengawasi sawah Pak Raja, tampak sesosok babi hutan memasuki wilayah persawahan Pak Raja. Dengan cekatan, penyumpit melemparkan tombak yang ia bawa ke arah babi hutan. Dari kejauhan, terdengar pekik kesakitan dari babi hutan. Ternyata, mata tombak penyumpit mengenai kaki babi hutan. Penyumpit cepat berlari ke arah babi hutan yang terluka. Pada kutipan di atas menggambarkan tokoh Putri Malam yang menjelma sebagai babi hutan ingin mencuri padi dari sawah milik Pak Raja, dan akhirnya babi hutan tersebut terkena mata tombak dari penyumpit. Jadi, ego dari tokoh Putri Malam adalah mencuri dan memperoleh makanan. Selanjutnya ada super ego dari tokoh Putri Malam. Pada kutipan, ingat ya, kamu baru boleh buka bungkusan ini setelah tiba di rumah, pesan sang putri. Penyumpit akhirnya kembali ke rumah dan mematuhi pesan putri. Pada kutipan di atas menggambarkan tokoh Putri Malam yang merasa tertolong oleh penyumpit karena ia sudah mengobati luka Putri Malam. Dan sebagai tanda terima kasih, Putri Malam memberikan rempah-rempah kepada penyumpit, lalu berpesan agar dibuka setelah tiba di rumah. Dan rempah-rempah tersebut berubah menjadi emas, berlian, permata, dan intan. Jadi, super ego yang dimiliki oleh tokoh Putri Malam adalah sifat membantu dan menolong. Selanjutnya, saya serahkan ke moderator. Ya baik, jadi kesimpulan pada presentasi kali ini, dalam cerita rakyat si Putri Malam, cerita rakyat yang berasal dari Bangka Belitung, dapat kita jadikan pengetahuan baru, seperti menganalisis menggunakan beberapa teori psikologi sastra, seperti unsur ID, ego, dan superego, teori shadow, dan teori topeng atau persona. Dalam cerita rakyat si Putri Malam yaitu, meskipun kita memiliki segalanya, tetaplah menjadi orang yang rendah hati dan selalu menolong orang lain. Sebab orang yang rendah hati dan suka menolong akan mendapatkan balasan yang baik pula. Jangan pula menjadi orang yang sombong dan kikir. Mungkin itu saja presentasi kali ini. Saya dan teman-teman saya, Natasha Rachel Mulyaningrum serta Nur Hayatun pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.